5 orang anggota DPR RI yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, tidak dipecat. MKD DPR RI memutuskan untuk tidak memberhentikan 5 anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Putusan ini dibacakan dalam sidang etik di ruang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025. Sidang etik digelar setelah adanya laporan masyarakat dan pimpinan dewan terkait dugaan pelanggaran etik yang sempat memicu demonstrasi besar di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025. Aksi massa yang berlangsung pada 25 hingga 31 Agustus 2025 menelan korban jiwa dan menyoroti perilaku sejumlah anggota DPR RI. Gelombang protes dipicu oleh unggahan media sosial, pernyataan publik, serta gestur yang dinilai tidak mencerminkan etika parlemen, terutama saat sidang tahunan MPR DPR DPD RI. MKD kemudian menerima laporan pada 4, 9, dan 30 September 2025. Laporan tersebut mengarah pada 5 anggota DPR yang sudah lebih dulu dinonaktifkan oleh fraksi masing-masing. Ahmad Sahroni, fraksi Nasdem. Nafa Indria Urbah, fraksi Nasdem. Adis Kadir, fraksi Golkar. Surya Utama alias Uya Kuya, fraksi PAN. Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, fraksi PAN. Dalam pemeriksaan, MKD mendengarkan keterangan saksi serta pendapat ahli dari bidang hukum, kriminologi, sosiologi, dan perilaku. Tujuannya untuk menilai apakah tindakan para teradu melanggar kode etik DPR RI dan merusak citra lembaga. Hasil putusan MKD. Ahmad Sahroni dinonaktifkan 6 bulan. MKD menyatakan Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik DPR RI dan menjatuhkan sanksi nonaktif selama 6 bulan. Nafa Urbah dan Eko Patrio. Keduanya dinyatakan melanggar etik, namun tetap dipertahankan sebagai anggota DPR. Nafa Urbah dijatuhi sanksi nonaktif 3 bulan. Eko Patrio dijatuhi sanksi nonaktif 4 bulan. Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. MKD hanya memberikan peringatan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan menjaga perilaku. Surya Utama, Uya Kuya. MKD menyatakan Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik dan langsung mengaktifkannya kembali sebagai anggota DPR. Hal yang meringankan. MKD DPR RI menyebut, penjarahan yang terjadi di rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbah harus dipertimbangkan sebagai hal meringankan. Hal itu dibacakan Wakil Ketua MKD DPR RI, Imron Amin saat membacakan putusan terhadap 5 anggota DPR RI, yakni Adis Kadir, Nafa Urbah, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025. Menurut MKD, kemarahan yang terjadi kepada Sahroni lantaran ada berita bohong terkait respons kenaikan gaji hingga pembubaran DPR RI. Demikian juga, penjarahan di rumah Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbah dipertimbangkan MKD sebagai hal meringankan dari putusan kode etik. Putusan MKD ini menegaskan bahwa lembaga etik DPR memilih pendekatan sanksi administratif, bukan pemecatan. Meski dinilai transparan karena dibacakan terbuka, publik mempertanyakan konsistensi dan efek jera dari sanksi yang dijatuhkan. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa MKD seharusnya hanya menguatkan keputusan partai yang telah menonaktifkan anggotanya. Ia berpendapat bahwa keputusan yang berbeda dari MKD berpotensi menimbulkan kesan kompromi politik di tengah sorotan publik terhadap perilaku anggota DPR. Sebagian pengamat menilai bahwa keputusan MKD mencerminkan kompromi politik di tengah sorotan terhadap perilaku publik figur yang kini duduk di parlemen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.